Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit. Di sini saya menjelaskan waktu basis data lanjut, itu tugas ketiga. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Tugas 3 ini juga berkaitan dengan tugas sebelumnya dan menggunakan basis data yang telah saya buat di tugas 2 atau tugas 1. Nah, soal pertama adalah buatlah sebuah prosedur untuk menampilkan data dari satu tabel. Tabelnya itu bebas. Langsung saja, di sini digunakan satu parameter untuk membuat prosedur tersebut. Nampak dari output pada gambar ini bahwa prosedur nomor 1 akan menampilkan nama customer berdasarkan cost ID yang diinput, di mana cost ID akan diperiksa dengan atribut bill ID pada bill dengan hasil output gabungan first name dan last name. Dapat dilihat outputnya mengeluarkan nama Rick Schneider. Kemudian nomor 2 adalah buatlah sebuah prosedur untuk menampilkan data dari dua tabel dan juga bebas dipilih yang berelasi, menggunakan dua parameter untuk membuat prosedur tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya. Di sini kenapa outputnya bisa begitu? Karena prosedur nomor 2 akan menampilkan bill ID, invoice ID, dan status berdasarkan dari tabel join, bill, dan invoice. Bill ID akan diperiksa dengan atribut bill ID pada bill, dan invoice ID diperiksa dengan atribut invoice ID pada tabel invoice dengan hasil output bill ID, invoice ID, dan statusnya. Dan soal yang ketiga adalah membuat prosedur untuk menampilkan data dari tiga tabel menggunakan dua parameter untuk membuat prosedur tersebut. Coba kita lihat di sini hasil outputnya. Mengapa begitu? Karena prosedur nomor 3 akan menampilkan type, name, dan status dari tabel join bill, invoice, dan status. Parameternya adalah btype yang sama dengan type pada tabel bill dan cname yang sama dengan name pada tabel customer. Kemudian nomor 4 adalah membuat prosedur yang berfungsi untuk menambah data yang baru ke dalam tabel tertentu. Nah, di sini dapat dilihat outputnya dan tabel nilai-nilai baru yang telah ditambahkan atau data-data baru yang telah ditambahkan ke dalam tabel tertentu tersebut. Sini saya gunakan adalah dengan prosedur add hotel, berguna untuk memasukkan data baru ke dalam tabel hotel. Nah, parameter yang digunakan sama dengan atribut yang ada pada tabel hotel, yaitu name, location, hotel ID, dan GID. Terus nomor 5, membuat fungsi yang akan mengembalikan data dari satu tabel menggunakan dua parameter untuk fungsi tersebut. Di sini kita lihat sintak-sintak dan hasil outputnya. Di sini kenapa function nomor 5 berguna untuk menampilkan nama hotel yang dilakukan customer dengan hotel ID dan GID tertentu. Parameter pada function ini adalah hotel ID yang sama dengan hotel ID, tabel hotel, dan GID dengan GID tabel hotel, dan hasil outputnya berupa hotel ID, GID, dan nama hotel. Nomor 6, membuat fungsi yang akan mengembalikan data dari dua tabel menggunakan satu parameter untuk membuat fungsi tersebut. Di sini adalah sintaksnya dan ini hasil outputnya. Mengapa hasil output seperti itu? Karena function nomor 6 akan menampilkan kapan customer stay berdasarkan hotel room saat pemesanan. Hasil akan menampilkan nama hotel, location, SSN, dan stay-nya. Dibuat cursor info untuk
query select dari tabel join hotel dan rooms. Nah, kemudian nomor 7, membuat fungsi untuk mengembalikan data kamar hotel dan harganya dengan parameter berupa tanggal mulai dan tanggal akhir. Dapat dilihat di sini bahwa sintaks-sintaksnya dan hasil outputnya. Dari hasil output tersebut dijelaskan bahwa function nomor 7 mempunyai parameter start date dan end date yang menjadi tanggal awal tinggal hingga akhir tinggal. Dibuat cursor tag untuk query select dari tabel join, today price, room kategori, dan hotel, di mana ketiga tabel tersebut dihubungkan oleh atribut hotel ID. Outputnya menampilkan hotel ID, hotel name, room name, booking by, booking code, address, dan price per hari. Dan soal yang terakhir, soal nomor 8, membuat fungsi untuk mengembalikan nama customer berdasarkan huruf awal namanya, parameter berupa karakter huruf awal. Nah, dapat di sini dilihat bahwa sintak-sintak dan hasil outputnya. Nah, di sini menggunakan function findName memiliki yang dimana berfungsi memiliki parameter HA, huruf awalnya adalah HA dari nama customer. Function ini untuk mencari customer dari huruf pertama dari namanya. Di sini huruf awalnya HA, di mana name menjadi nama yang diperiksa huruf pertamanya. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari laporan saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.